saya memberikan sedikit review, ya, di mana kita yang lalu sudah belajar tentang bedanya orang kaya dan orang yang diberkati. Saudara perhatikan baik-baik. Bedanya orang kaya dan diberkati, ada yang mau sedikit memberikan sharing? Orang kaya dan diberkati bedanya apa? Yang kita sudah belajar? Ada yang mau? Disertai kuasa untuk menikmati. Nah, kuasa menikmati. Bedanya di situ. Ya, itu tertulis dalam Pengkhotbah 5, 17-19 itu jelas dikatakan orang kaya itu dia memiliki kekayaan, dia bisa menikmati hasil jeripayah dia, ya. Tetapi pasal 6 ayat 1 dan 2, dia memiliki kekayaan dan apapun yang dia inginkan itu tidak ada yang dia nggak bisa beli. Semua dia bisa beli, dia bisa miliki, tetapi tidak dikaruniai kuasa menikmati sehingga orang lain yang menikmati. Saudara, ini penderitaan. Ya, dia punya segala sesuatu, tetapi dia nggak bisa menikmati. Sebab itu Yesus katakan damai yang kuberikan tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Ya, ada sesuatu yang dari dalam ini menanjak keluar. Nah, saudara, sekali lagi, ya, ini kita ditipu. Ya, orang yang hidupnya betul-betul dia mengalami kasih Tuhan, dia mengalami sungguh-sungguh daripada penyertaan Tuhan dan damai sejahtera Tuhan, nggak bisa ditipu. Kalau saudara mungkin ketemu sekali, dua kali, tapi ketika mulai bergaul, saudara mulai bersama-sama, berkomunikasi, akhirnya akan tahu, saudara, orang ini menggunakan topeng atau tidak. Ya, sekali lagi, saudara, kita sudah belajar tentang berkat dan kutuk. Orang akan mengetahui bahwa kita itu bukan sekedar ngomong I'm blessed, tetapi sungguh-sungguh dari kehidupannya, dari motivasi dirinya, dia percaya dari sikapnya dan sebagainya, itu adalah orang-orang yang siap memberkati, bukan siap menerima berkat-berkat itu. Ya, jadi kalau saudara bergaul dengan orang-orang seperti ini, adalah orang-orang yang optimis dari dalam. Ya, ada sesuatu yang merasakan bahwa udahlah, semua akan baik-baik saja. Itulah saudaraku, kita belajar sungguh-sungguh, kita semua ke sana supaya kekristenan bukan semakin munafik, tapi kekristenan sungguh-sungguh kita alami. Makanya dikatakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saudara, bukan ketahuilah, tapi kecaplah dan lihatlah. Orang mengecap itu mengalami, saudara. Jangan sampai saudara dan saya statusnya kita tahu, kita adalah orang-orang yang diberkati, namun dalam kehidupan nyata sehari-hari kita tidak dapat mengalami dan menikmati berkat Tuhan itu, yaitu diberkati untuk jadi berkat. Hidup ini cukup, tetapi ada ekstranya. Ya, kita memiliki roti dan memiliki benih. Itulah kemakmuran yang Tuhan kehendaki, yang tertulis dalam kitab suci, ya, dalam Alkitab. Saudara, sekali lagi, kalau Anda sekedar tahu status saudara, sekedar tahu tapi berkat yang menjadi berkat, tetapi saudaraku, engkau tidak sungguh-sungguh mengalami di situ, tahu engkau belum tentu mengalami. Maka dari itu, kita perlu belajar tentang penghalang-penghalang hidup dalam kemakmuran. Kita sudah belajar yang lalu 1 dan 2. Ya, dan kita akan masuk nanti ini ke-3 dan ke-4. Supaya sungguh-sungguh kita boleh belajar ini
dan saudara menjadi orang yang hidupnya dalam berkat Tuhan. Saudara, sekali lagi, jika penghalang atau sikap yang salah itu kita biarkan saja tumbuh dalam hati kita, ini akan menghambat sikap yang benar itu tumbuh. Nggak mungkin dua-duanya bertumbuh sama-sama, sehingga kalau dua-duanya ini saudara satunya saudara pertahankan, mentalitas miskin, saudara pertahankan, maka sikap yang benar, pewahyuan tentang pemeliharaan Tuhan itu nggak bisa saudara alami. Sama dengan khawatir, ya masih ada dalam hati saudara, damai sejahtera nggak akan pernah muncul, saudara. Saya akan buktikan ini supaya saudara bisa menangkap, ya. Filipi 4 mulai ayat yang ke berapa? 6 itu ya. Mungkin ayat 6. Silakan, ada yang mau membaca Filipi 4 ayat yang ke-6, boleh dibantu dibaca. Mengalami kemakmuran seperti yang Bapak rencanakan. Contoh misalkan, ya. Bagaimana saudara hidup dalam kecongkaan sementara saudara sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan akan memberkati saudara. Congkak berkat. Nggak mungkin. Coba saudara baca Yakobus 4 ayat 6. Ya, B-nya saja boleh. B-nya saja boleh. Yakobus 4 ayat 6. Yakobus 4 ayat 6b. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, jadi bagaimana kalau sementara hidupmu congkak? Sementara engkau katakan, aku yakin Tuhan akan memberkati aku. Nggak mungkin musuh-musuhnya daripada kemakmuran, musuh daripada yang Tuhan kehendaki berlawanan itu, dibiarkan di situ, lalu ada berkat Tuhan. Nggak bisa dicampur, saudaraku. Ya, maka dari itu, musuhnya Tuhan itu harus dihalau, penghambat-penghambat itu, maka saudaraku, engkau akan mengalami berkat kemakmuran itu daripada Tuhan. Amin. Kita sudah belajar yang pertama, penghalangnya adalah kebutaan rohani. Buta akan apa, saudaraku? Buta terhadap pewahyuan tentang pemeliharaan Bapa kepada kita yang sempurna. Ya, karena kita buta, maka kita akan berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Kita nggak percaya bahwa Bapa memelihara kita begitu rupa. Nah, itulah buta yang pertama. Kita sudah belajar penghalang hidup dalam kemakmuran. Yang kedua, kita sudah belajar ketakutan yang kedua. Itu penghambat kita hidup dalam kemakmuran karena takut. Takut apa, saudaraku? Takut nggak cukup. Jangan-jangan nanti nggak cukup. Saudara, ketakutan ini nggak peduli. Orang kaya, orang miskin, orang terpelajar, orang rendahan. Dua-dua sama. Ya, diserang oleh hal ini, maka dari itu ketakutan ya akan nggak cukup, nggak memiliki cukup, ini sangat menghambat. Engkau bisa hidup dalam kemakmuran. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga, penghalang yang ketiga dan keempat. Penghalang ketiga adalah ketamakan atau keserakahan. Apa yang dimaksud dengan ketamaan atau keserakahan? Mari kita buka ya di dalam Keluaran 20:17. Boleh ada yang membaca? Keluaran pasal 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya,
atau apapun yang dipunyai sesamamu. Saudara, apa definisi daripada ketamaan atau keserakahan? Menginginkan apapun yang dimiliki orang lain, ya, dengan semena-mena, dengan tipu daya, dengan trik, dengan cara ya mungkin memeras atau dengan cara mengambil dengan segala macam. Itu definisi ketamakan dan keserakahan. Apakah itu mungkin saudara akan mengambil pegawainya yang rajin. Kadang-kadang kita kan mau buka restoran ya, kita mau buka usaha sesuatu, kita datang di tempat lain ya, kita lihat ada, karyawannya ini rajin. Mau ikut gua nggak? Ntar gua kasih gaji lebih tinggi. Ya saudara, kita berpolitik seperti itu ya, termasuk pengerja-pengerja gereja, wah orang ini bagus, yuk kita pengaruhi dan sebagainya, yuk supaya itu ikut kita semua. Yang bagus-bagus kita ambil. Saudara kok, itu yang membuat saudara kita merasa bahwa kita tamak yang bagus-bagus buat gua, ya biar yang lain gua nggak mau mikirin yang lain. Ya kita nggak mau ambil yang ekstrim, saudara, misalkan mengingini istri orang lain, misalkan enggak itu ekstrim ya, tetapi termasuk ya misalkan ingin barang-barang milik orang lain, langsung datang kepada Bapak Gembala, yuk kita sepakat berdoa, minta supaya mobilnya atau tanahnya tetangga saya itu tahu-tahu hatinya digerakkan oleh Roh Kudus, langsung diberikan pada saya. Seperti datang kepada Tuhan suruh menghipnotis orang sebelah itu supaya tanahnya, usahanya, dan sebagainya yang bukan hak kita, saudara. Itu adalah keserakahan, saudara. Dan Tuhan tidak ingin seperti itu dengan bernafsu, dengan berhasrat, mengejar untung, melakukan tipu daya. Itu termasuk keserakahan, saudara. Maka dari itu Tuhan ingatkan kita ya di dalam Lukas 12 ayat 15. Boleh dibaca? Lukas 12 ayat 15. Lukas pasal 12 ayat 15 katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Jadi Tuhan sudah mengatakan sendiri, hati-hati terhadap ketamakan. Saudara, hati-hati terhadap ketamakan. Ya, keserakahan itu sama. Sebab apa, saudara? Kolose 3 ayat 5 mengatakan apa? Kolose pasal 3 ayat 5 ya Pak. Ya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Salah satunya keserakahan itu dikatakan sama dengan penyembahan berhala. Jadi sering kali kita ngomong sama orang itu nyembah berhala, padahal hidup kita sendiri menyembah berhala. Mari kita belajar sungguh-sungguh firman Tuhan ini. Keserakahan itu musuh, saudara. Harus kita halau dari hidup kita. Nah, mengapa mungkin di antara saudara ada yang mengatakan, kenapa sampai hari ini saya tidak memperoleh apa-apa, Pak? Ya, kenapa saya itu selama ini sudah berharap sungguh-sungguh hidup saya ini. Kenapa sampai hari ini saya belum mendapatkan sesuatu? Nah, kita kan belajar dari Yakobus pasal 4 ayat 2 dan 3. Pelan-pelan, Bu. Satu ayat. Yakobus 4, 2 dan 3. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar, dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Terus? Atau kamu berdoa juga,
tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, jelas saudara, kenapa saudara nggak menerima apa? Ya, kenapa saudara mendengarkan khotbah, amin, amin, tapi engkau hidupmu tidak mengalami apa-apa? Ada dua. Yang pertama, engkau nggak berdoa. Dalam bahasa Inggrisnya, engkau tidak minta. Ya, saudara, kalau engkau diem aja, ya sudah. Engkau perlu meminta. Doa permohonan itu boleh. Ya, Tuhan katakan, mintalah dalam namaku. Mintalah kepada Bapa. Jadi jangan katakan, doa itu minta nggak boleh, Pak. Minta-minta kayak orang miskin. Enggak, Tuhan katakan, mintalah dalam namaku. Bahkan Tuhan katakan begini, kenapa sampai sekarang kamu belum minta apapun dalam namaku? Mintalah kepada Bapa supaya penuh sukacitamu. Saudara, mungkin engkau tidak meminta, yang kau nggak dapat apa-apa, sebab ada perjanjian hukumnya Tuhan. Kalau engkau minta, engkau akan terima. Ya, atau engkau meminta, tapi dengan motivasi yang salah. Ya, yang nggak cocok sama kehendak Tuhan yang kau minta, yang nggak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka jangan heran kalau tidak terjadi perubahan apa-apa dan keadaanmu tetap. Karena doa yang efektif, doa yang manjur itu mesti cocok sama kehendak Tuhan. Mari baca 1 Yohanes 5 ayat 14. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jelas, saudaraku? Inilah keberanian percaya kita kepadanya. Ada keberanian percaya kita bahwa Tuhan mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya cocok sama kehendaknya. Jadi apa yang Yesus sudah sediakan di Kalvari, semuanya itu adalah bagian kita. Tetapi kalau doa kita minta yang tidak cocok, yang tidak Dia sediakan, sampai engkau minta mungkin dengan air mata darah pun tidak akan. Karena itu Tuhan gak sediakan itu. Nah, salah satunya engkau ingin kepunyaan orang lain dengan cara-cara yang tidak sah, tidak benar. Nah, saudara, sekali lagi, ya, orang yang minta dengan nafsu, ya, dengan keinginan untuk mendapatkan, jangan-jangan, saudara, jangan-jangan ketika engkau mendapat sesuatu itu, akhirnya apa? Justru engkau yang dimiliki oleh apa yang kamu minta. Maksud saya begini, kalau engkau bernafsu untuk mendapatkan kekayaan, maka ketika engkau mendapatkan kekayaan itu akan memiliki saudara, bukan saudara yang memiliki kekayaan itu. Nah, itu yang Tuhan gak mau, saudara. Makanya orang muda yang kaya itu, ya, dia datang sama Tuhan dan mau beli daripada keselamatan. Tuhan, hidup kekal, apa yang harus aku buat supaya memperoleh hidup kekal? Akhirnya Tuhan katakan ini ya. Wah, Tuhan itu gak langsung sikat, saudaraku. Dia ikuti, menurut kamu apa? Lakukan ini, kasihi sesamamu dan sebagainya. Semua sudah kulakukan Tuhan. Apalagi yang kurang. Bayangin, saudaraku. Hebat nggak? Ya. Jadi sama seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Nah, ini berat loh. Berat, saudara. Dia berani ngomong sama Tuhan, semua sudah kulakukan, dan dia ngomong mengasihi sesamaku seperti yang. Berarti apa? Kalau saudara tidur di AC, ya, kamar yang AC, maka saudara, pembantu saudara juga harus kamarnya sama dengan saudara dong. Betul? Kalau orang-orang miskin itu tidak pernah makan McDonald, ya,
hamburger dan sebagainya, saudara hobinya di itu. Nah, kalau engkau mengasihi sesama seperti diri layak. Pak Johannes, maaf mic-nya, Pak. Yes, thank you. Ketika, saudaraku, ketika dia mengatakan bahwa dia mengasihi sesamaku seperti diriku sendiri, langsung buat nembak apa? Kalau jual hartamu, supaya mereka juga bisa mengalami, merasakan yang kamu rasakan. Orang ini apa? Sedihlah hatinya, ya, dan dia pergi meninggalkan Yesus sebab hartanya banyak. Artinya apa? Orang ini bukan memiliki harta, sudah hartanya sudah. Berapa banyak orang dimiliki hartanya, tapi dia nggak memiliki hartanya. Nah, ciri manusia akhir zaman dua. Hari-hari terakhir akan terjadi dua hal. Kenapa? Manusia mencintai dirinya sendiri, egois, I, me, and myself. Yang kedua, orang ini akan menjadi hamba uang. Jangan sampai ini terjadi dalam hidup saudara. Dua ciri yang membuat kekacauan ini. Mencintai dirinya sendiri dan jadi hamba uang. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, hati-hati dengan ketamakan dan keserakahan ini, nantinya saudara akan ke situ, makanya Tuhan katakan barang siapa menginginkan. Artinya apa saudara? Bernafsu, maka saudaraku, ini berbahaya karena ketika kau terima itu, langsung kau dimiliki. Bukan kita yang memiliki. Nah, ini yang berbahaya. Saudara, tidak salah kita meminta kepada Tuhan kekayaan, sepanjang kau punya motivasi benar, sumbernya. Ya, siapa sumber kita? Yohanes 1. Ada suara, mohon di mute itu suara-suara. Saudara, Yohanes 1 ayat 3 itulah sumber kita. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, saudara jelas? Ya, sumbernya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tidak ada sesuatu yang jadi tanpa Dia. Itulah sumbernya. Dan ketika engkau datang ke situ, bukan kepada diri sendiri atau kepada manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri dan mengandalkan manusia. Diberkati orang yang datang dan mengandalkan Tuhan. Ya, dikatakan jelas dalam Yeremia 17:5 dan 7. Saudara jelas? Hati-hati saudaraku. Ya, bukan Tuhan nggak ingin kita memegang uang, memegang kekayaan, tetapi Tuhan persiapkan baik-baik setiap perkara kecil, maka akan diberikan tanggung jawab lebih besar. Karena uang sangat berbahaya, Tuhan katakan apa? Musuhnya Tuhan itu adalah mamon. Dalam arti kata, bukan musuh apa, saudara. Kecil, tapi dia punya pengaruh yang sangat-sangat besar. Gara-gara mamon, orang meninggalkan Tuhan. Jadi musuhnya Tuhan bukan iblis. Iblis sudah keok, saudara. Sudah keok dia. Tetapi mamon. Ya, berapa banyak. Orang kaya, semakin kaya akhirnya dia butuh Tuhan lagi. Gua nggak butuh Tuhan lagi. Gua bisa. Semuanya bisa diselesaikan dengan uang. Berbahaya, saudara. Ya, berbahaya banget. Ya, supaya kita mengerti dalam hal itu. Nah, saudara, yang Tuhan katakan begini, saudara. Hati-hati kepada 3 hal. Ada 3 musuh orang sombong. Yeremia 9, 23, 24. Yeremia 9, 23, 24. Ini Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya,
Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Stop Tapi dulu, siapa stop dulu. Jadi ada 3 resep sombong. Yang pertama, orang pinter, orang bijaksana. Jangan kamu bermegah karena kepinteranmu. Yang kedua, karena kekuatanmu. Wah, temanku pejabat, temanmu ini orang kuat dan semuanya. Ya, saudaraku, kedua, kekuatan jabatan kedudukan dia. Yang ketiga apa? Kekayaan. Waspadai 3 hal ini, saudaraku. Tuhan katakan jangan bermegah oleh 3 hal ini, dan engkau akan jatuh kepada kecongkaan, kesombongan. Hati-hati, saudaraku, 3 hal ini. Tetapi yang Tuhan mau, kita boleh bermegah apa selanjutnya, Bu? Silakan. Ayat 24, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan yang ngomong. Kalau mau bermegah itu, bermegah karena kita mengenal Dia. Nah, lewat Zoom hari-hari ini, saudaraku, engkau diajak makin mengenal Dia. Amin. Bapak yang luar biasa. Bapak yang bertanggung jawab. Kita sudah belajar yang lalu. Dia bukan bapak burung-burung, saudaraku, tapi burung-burung dia pelihara. Sehingga pada waktu kau khawatir, kau cemas, lihat burung-burung di udara. Yang tidak punya rekening, tidak punya usaha, tidak punya segala sesuatu. Tuhan pelihara. Terlebih kita, anak-anaknya, saudara. Hari-hari ini, banyak orang terus terjebak pada nanti gimana kalau ini di PSB apa itu PPKM diperpanjang lagi ya kalau sampai Agustus aja, kalau enggak gimana nanti apa aku bisa makan aduh, hati-hati saudara, percaya deh saudaraku ya, baru-baru ini jujur ya 3 hari yang lalu istri saya harus masuk ke rumah sakit lagi. Ya, pada waktu masuk ke rumah sakit akan berangkat, jujur. Istri saya katakan begini, Pak, ini bagaimana, Pak? Saudara tahu? Kalau masuk ke rumah sakit, sudah bicara tidak lepas dari puluhan juta. Nggak akan lepas. Istri saya katakan, enggak, Pak. Di rumah aja, Pak. Aku akan, sungguh-sungguh, aku akan istirahat, rest penuh. Aku nggak akan itu, Pak. Enggak, Pak, aku enggak mau. Kita sudah lihat, ya, tekanan darah HB-nya dari 8,6 sudah makin turun menjadi 7,6. Turun terus, saudara. Saya katakan, Ma, ayo kita jalan. Tapi rupanya istri saya itu masih mikir. Wanita kan begitu, ya kan? Wanita ini mikir, saudaraku. Aduh, dan sebagainya. Waktu dia katakan akhirnya dia jujur, dia berpikir jangan-jangan Pak, ya nanti nggak cukup bagaimana kita. Saudara, saat itu juga tiba-tiba HP saya bunyi dari seorang anak muda dari Mojokerto yang selama hidup kami, anak ini nggak pernah memberikan uang 1.000 perak aja nggak pernah. Dia bisa mentransfer 20 juta. Ini kesaksian. Tengkling masuk 20 juta. Saya kaget. Kenapa ini terjadi seperti itu? Langsung saya tunjukkan sama istri saya. Mah, lihat. Mah. Saudara, di situ istri saya katakan, ya aku mau masuk ke rumah sakit mau. Saudara, ini kenyataan, saudaraku. Kadang-kadang kita ini tetap diuji, kita dicobai dengan sesuatu, ya kadang-kadang, Pak, gimana Pak? Tapi setelah istri saya seperti itu langsung, saudaraku, tanpa ada waktu jeda terlalu lama, saya tunjukkan, Ma, masa anak ini bisa transfer segitu? Dia bukan orang kaya, saudaraku. Dia anak Manado, ada di Mojokerto. Jadi dokter dia di sana. Saya kaget, saya katakan, aduh kenapa kamu sampai begitu?
Dia katakan, enggak, aku tergerak seperti itu. Nah, saya tahu, saudara. Sampai saya punya istilah begini. Istilahnya enggak enak, saudara. Kita dikibulin Tuhan melulu. Gitu. Bukan yang negatif, saudara. Saya nggak bisa prediksi, saudara. Ya, teman-teman ini, oh pasti orang kaya ini bisa bantu dan sebagainya. Enggak, itu enggak. Kadang-kadang yang sama sekali kita nggak memikirkan itu, bisa itu. Ya, itu saya alami sejak kira-kira 25 tahun yang lalu, saudaraku. Ya, kadang-kadang dalam posisi kami itu sedang kekurangan pada waktu itu. Nggak ada itu orang-orang yang ngasih sesuatu, tiba-tiba ada seorang kakek-kakek sama nenek-nenek naik becak, saudaraku. Naik becak. Bawa apa? Bawa minyak, bawa beras, dan sebagainya. Dikirim ke rumah saya. Saya kata, kenapa kamu bawa ini? Iya, kebetulan sama anak saya dikasih orang, jadi double, nanti berasnya rusak. Buat apa kami cuma suami istri, orang tua ini makannya seberapa? Lu aneh-aneh kan? Saya nggak berpikir, saudara. Nggak berpikir. Maka dari itu kita belajar. Ya, seperti Elia suruh ke Sungai Kerit, ya sudahlah di Sungai Kerit. Setelah Sungai Keritnya jadi kering, suruh datang sama janda miskin. Duh, kenapa janda miskin? Tetapi saudaraku, ketika kita di situ, kita mengikuti di situ, penyediaan Tuhan itu tepat pada waktunya. Nah, belajar seperti itu, jangan mengkalkulasi Tuhan dengan otak kita yang ya sangat kecil ini. Nggak bisa. Kita mikir begini, kemungkinan begini, enggak itu. Jelas, saudaraku. Maka dari itu, Tuhan cuma pesan sama kita. Ketika itu datang, hati-hati, Ulangan 8, ayat 17-18. Ini penyelamat kita. Ya, daripada kecongkaan, ketamakan. Ulangan 8, 17-18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Nah, saudara, jadi kalau sampai kita mendapatkan sesuatu, saudara harus betul-betul mengerti bahwa apa? Jangan sampai kau katakan dalam hatimu, ini kekuasaanku, kekuatanku untuk memperoleh semuanya ini. No. Karena apa, saudaraku? Dikatakan di situ, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu bukan kekayaan, kekuatan untuk memperoleh kekayaan itu. Karena dasarnya apa? Dengan maksud meneguhkan perjanjiannya Allah dengan Abraham. Bukan karena kekuatan usaha kita, tetapi karena apa? Ikatan janji pertama itu. Engkau akan kuberkati dan engkau akan jadi berkat. Itu aja. Jadi bukan hebat-hebatan kita, saudara. Berkali-kali saya mengalami seperti itu. Dalam hal-hal yang sepertinya terpuruk, sepertinya seperti itu. Tuhan nggak pernah lalai. Saya mengerti janji-janji Tuhan, dia tak pernah lalai dan sebagainya. Aduh, dia nggak berlambat-lambat, saudaraku. Dia tahu, mungkin saat itu kelemahan istri saya, Pak, nanti gimana Pak, dan sebagainya. Langsung Tuhan tunjukkan seperti itu, saudara. Nah, saya hanya berpikir gini, kalau uang saja, kalau dana saja Tuhan cukupi, apalagi kesembuhan. Jadi saya bilang, udahlah, tenang aja. Ya, ini satu pengalaman, nikmati aja, nggak apa-apa. Saudaraku, ini yang terjadi hari-hari kami, sehingga saya boleh mengajar bukan dengan teori, tapi saya ngalami. Saudara, kita tidak dapat hidup dalam keserakahan sekaligus percaya Allah memberkati. Sebab ketamakan itu adalah musuh yang harus dihalau dari hati kita, ya. Itu berlawanan dengan kehendak Tuhan.
belajar seperti itu. Jelas? Nah, sekarang bagaimana kita dapat menangkal ketamaan? Ini yang kedua, yang ketiga, kita lihat. Filipi 4 ayat 11. Supaya saudara mengerti, Filipi 4 ayat 11, ketika engkau sudah tergoda untuk masuk dalam ketamaan di hati kita, apa penangkalnya? Filipi 4 ayat 11. Baca. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saudara, rasa cukup. Catat baik-baik. Ketika engkau tergoda seperti itu, ada rasa cukup. Sikap hati, ini bicara sikap hati bukan keadaan. Rasa cukup itulah lawan ya daripada saudaraku ketamakan. Yang dimaksud rasa cukup di sini, kalau saudara perhatikan, kukatakan ini bukan karena kekurangan. Artinya apa? Bukan kondisi. Saudara tidak disuruh merasa puas dengan keadaan yang pas-pasan. Bukan. Tuhan nggak akan puas sampai engkau cukup saja keadaanmu. Kalau engkau dalam posisi cukup saja, bagaimana engkau bisa memberkati orang lain? Karena perjanjiannya engkau diberkati dan jadi berkat. Jadi kalau kau membutuhkan 20 juta untuk menyelamatkan rumah saudara, engkau pas dapat 20 juta yang kau diam, selesai Tuhan urusanku. Terus benihnya mana untuk orang lain? Enggak ada Tuhan. Engkau egois. Sebab kehendak Tuhan, perjanjian Tuhan dengan Abraham, engkau diberkati dan jadi berkat. Ada ekstra, ada cukup. Jadi bukan sampai cukup, tapi ada ekstra. Ada roti untuk menikmati, untuk kehidupanmu, ada benih. Jadi Tuhan nggak puas. Kekayaan itu, berkat itu sampai di rumahmu saja. Tapi engkau perlu, saudaraku, untuk jadi berkat. Dan itu posisi yang sangat-sangat lebih enak. Amin. Tuhan Yesus dikatakan kisah Rasul, lebih berbahagialah engkau memberi dari menerima. Tuhan mau anak-anaknya ini sebagai pemberi-pemberi. Saudara, ingat baik-baik. Tuhan itu nggak ingin kau sampai pas-pasan cukup. Tetapi bicara rasa cukup, ini sikap hati yang harus kau pertahankan. Terlepas dari kondisi keuanganmu saat itu, tapi paling tidak kau punya rasa cukup di sini. Nah, saudaraku, Paulus tidak membiarkan situasinya itu sampai menggoyahkan kepercayaannya. Mari kita lihat, ya. Filipi 4, 12, 13. Filipi 4 tadi kan 11, ya. Lanjutkan 12, 13. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Maksudnya di sini Paulus tidak membiarkan situasi apapun saat itu menggoyahkan kepercayaannya akan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Nggak akan goyah, saudara. Karena apa? Di ayat 19-nya, Bu, tolong 19-nya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Allahku akan memenuhi all, segala. Ya, dan segala kekayaannya Bapak. Bapak mau kaya atau setengah kaya? Kaya, saudara. Dan segala kemuliaan. Pegang. Sekali lagi saya mau tekankan, rasa cukup ini berguna untuk penangkal atau barikade kita yang akan melindungi kita dari ketamakan. Sebab, saudaraku, kita tahu Allah berkehendak bukan sekedar cukup, tapi kita limpah.
Kalau engkau perhatikan, kau renungkan dan sebagainya ini, Allahku tidak membiarkan aku sekedar cukup tapi melimpah, maka engkau jadi tenang dan terhindar dari ketamakan-ketamakan seperti itu, sebab rasa cukup itu musuh dari ketamakan. Pegang ayat kunci itu, Filipi 4 ayat 11 dan satu lagi, saudara. Ibrani 13 ayat 5. Satu lagi ayat kunci ini, ketika engkau diserang, pada waktu itu ada rasa khawatir dan nggak cukup, bagaimana caranya? Yuk. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara perhatikan baik-baik. Ibrani 13 ayat 5, selama ini kita tahu. Apa dikatakan, Bu? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Awalnya. Oh, awalnya. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Baca bahasa Inggrisnya, Bu. Wih, ternyata terbuka, Bu. Ada mutiaranya yang hilang. Hebreus 13 Ya. ayat 5. Okay. Let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have, for he himself has said, I will never leave you nor forsake you. Ada kata-kata apa? Without confidence. Without covetousness. Confidence. Without confidence. Ini tanpa menjadi tamak, saudaraku. Tapi terjemahan bahasa Indonesia bukan begitu. Jadi hati-hati. Ya. Jangan engkau sampai menjadi tamak. Nah, ini peringatan dari Tuhan, ya. Tapi engkau sungguh-sungguh harus mengerti sebab apa? Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, nggak akan membiarkan kau. Pegang baik-baik ayat ini. Artinya apa, saudaraku? Engkau tidak akan dibiarkan dalam posisimu yang sekarang ini. Engkau tidak akan dibiarkan dalam posisimu yang kekurangan saat ini. Waduh, ayat ini nyala, saudaraku. Sebab aku nggak akan membiarkan engkau dalam kekurangan, dalam bokek seperti itu. No, kata Tuhan. Dahsyat. Amin. Ya. Jangan jadi tamak, saudaraku. Aku nggak membiarkan engkau dalam posisimu terpuruk, kata Tuhan. Amin. Itulah yang menjadi kepercayaan kita, saudara. Dan ketika engkau sudah menang di sini, engkau nggak takut dengan kekurangan, engkau berhadapan sungguh-sungguh dengan sesuatu situasi yang begitu menggoda engkau untuk masuk dalam ketamaan, engkau langsung membaca satu senjata lagi dalam Mazmur 23. Kunci G, Pak Dodi. Langsung kau membaca dalam Mazmur 23. Tuhan adalah kan kekurangan Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun ke jalan yang
hanya sekalipun berjalan jalan dalam lembah Saudara kan aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Padamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di depan semua lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, biarlaku penuh melimpah. Kebajikan kemurahan mengikutku seumur hidupku. dan Dan aku akan tinggal dalam rumah Bapa rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Amin. Haleluya. Garis go. penggodaan supaya engkau masuk ke dalam ketamaan, nyanyi, pegang sungguh-sungguh. Rasa cukup itu, saudaraku, sama dengan meninggikan kebenaran, ya, di atas fakta. Saya ulangi, rasa cukup itu sama dengan meninggikan kebenaran di atas fakta yang ada. Dan engkau akan dilindungi dari pencobaan untuk tunduk kepada ketamaan, kepada keserakahan, untuk memperoleh segalanya dengan menghalalkan segala cara di luar cara-cara Tuhan. Tetapi ketika engkau punya rasa cukup, itu meninggikan kebenaran di atas fakta yang ada. Engkau pasti menang. Amin. Amin. Saudaraku, jadi ingat baik-baik, ketika ketamakan itu yang mendatangi saudara, cepat lakukan dengan 3 senjata itu. Oke? Nah, sekarang kita masuk yang penghalang yang keempat dari kemakmuran, dorongan impulsif. Apa itu dorongan impulsif? Itu memiliki arti bertindak cepat secara tiba-tiba atau reaktif. Kadang-kadang itu gampang berubah. Karena apa? Emosi saudara. Spontan. Karena keadaan. Nah, ini yang dikatakan hidup dalam daging, saudaraku. Ya, maka dari itu Galatia 5 ayat 16-17 boleh dibacakan. Galatia 5 16-17. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, ini saudara yang dimaksud. Ya, ketika engkau menghadapi cobaan untuk kau menjadi tamak, kekurangan seperti itu dengan keserakahan, kau harus mengerti. Hati-hati, dorongan impulsif ini ya membuat engkau bertindak dengan emosi, dengan kekuatanmu sendiri, dengan akalmu sendiri, tanpa meminta hikmat daripada Tuhan. Sehingga seringkali ini membuat masalah demi masalah terjadi di depanmu. Lebih banyak lagi masalah, engkau membuat masalah baru lagi. Mari saudara lihat dalam Amsal 19, 2 dan 3. Amsal 19, 2 dan 3.
Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Ya, jelas tergesa-gesa akan salah langkah, saudaraku. Ya, seringkali orang Kristen bertanya-tanya, Tuhan, kenapa hidupku tidak makmur? Kenapa Tuhan? Karena engkau hidupmu tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Engkau mau tergesa-gesa, engkau nggak pernah menantikan Tuhan. Kau buat keputusan demi keputusan menurut rencanamu sendiri. Saudara, saya ingatkan, hati-hati engkau buat statement, Tuhan izinkan terjadi. Hati-hati, saudaraku. Mari saudara lihat, di dalam Mazmur 81, saudara baca 11-13 dulu. Mazmur 81, supaya kita nggak gampang-gampang bicara, diizinkan Tuhan seperti ini. No. Mazmur 81, 11-13. Akulah Tuhan Allahmu, yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu, aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Apakah Tuhan izinkan? No. Kalau kita ngotot kekeh pada rencana kita sendiri, maka sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya dan biarlah mereka berjalan menurut rencananya sendiri. Saudara, hati-hati. Jangan seringkali kita gunakan kata, Tuhan izinkan Pak. No, Tuhan nggak izinkan anak yang hilang itu pergi. No, tapi dia sendiri dengan keputusannya free will, dia ambil itu. Nah, saudara, ayat berikutnya dikatakan apa, saudara? Ada sekiranya. Baca, Bu. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Terus orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu, aku akan mengenyangkannya. Jelas kadang-kadang, saudaraku, dengan nafsu kita, dengan segala rencana kita sendiri, kita menghilangkan kesempatan, saudaraku. Kita mendapat yang terbaik dari Tuhan. Jangan pernah pertanyakan Tuhan, kenapa hidupku tidak makmur? No. Karena kau membuat keputusanmu secara daging. Maka dari itu Amsal 3 ayat 5-7 memberitahu kita. Amsal 3 ayat 5-7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Iya, saudara. Menurut gua begini, menurut gua ini. No. Kalau nggak begini, Pak, kesempatan akan hilang, Pak. Gimana caranya, Pak? Ini kan bisnis, Pak. Ya silakan aja. Saudara, kalau saya bersaksi banyak hal kebodohan yang saya buat. Ya, saya pernah memimpin dalam satu persekutuan doa ya di daerah Paguana, saudara. Ya, waktu itu saya menggunakan Suzuki Futura, ya. Tahun berapa itu? Ya, belum terlalu tua, saudara. Futura. Saya memimpin persekutuan di situ, artinya saya membawakan firman di situ. Pemilik rumah, saudara, langsung selesai persekutuan itu, dia katakan sama saya, Pak, saya mau ngomong sama Bapak ya. Oh baik, Pak. Dia katakan begini, Pak, maaf ya, saya dengar mobilnya Bapak itu mesinnya kasar, Pak. Saya ingin Bapak untuk menjual daripada mobil Bapak ini, dan saya akan gantikan Bapak mobil yang lebih bagus dan sebagainya. Wah, saya pikir jawaban Tuhan, haleluya, haleluya.
Saudaraku, wah saya senang, saya merasa berkat Tuhan dan sebagainya. Ini luar biasa Tuhan, kau berkarya. Tapi itu nafsu saya, saudara. Saya nggak pernah bicara dengan Tuhan. Saya nggak pernah bertanya, oh ya, yes. Oh in yes, sesuatu yang positif saya yes kan. Saudaraku, singkat cerita. Saya mulai mencari, saudaraku, mobil, ya, waktu itu dapat Kijang tahun berapa, ya, nggak terlalu jauh daripada mobil saya, karena saya sudah ngomong, Pak, ini masih 3 tahun mobil saya, Pak. Oh, jual aja nggak apa-apa. Mobil saya L, saudaraku, Surabaya, Pak, saya mau jual di Surabaya. Oh, nggak usah, nggak apa-apa, sini aja, laku berapa nanti saya akan tutupi dan sebagainya, beres, Pak. Loh, saya nggak minta, saudaraku. Wah, ini Tuhan, puji Tuhan. Akhirnya istri saya ngotot, sudah Pak, kita jual di Surabaya, kalau jual di Jakarta mahal banget, ya, murah banget. Istri saya naik truk, saudaraku, mobilnya, ya, untuk jual, supaya kita nggak memberatkan itu. Saya nggak pernah tanya Tuhan. Singkat cerita, saya jual dan sebagainya, waktu itu sudah di Surabaya, lumayan, terus saya ngomong sama bapaknya, Pak, saya sudah dapatkan Kijang seperti ini, ada orang dari persekutuan yang jual, saya pakai Kijang dan sebagainya. Saudara tahu apa yang terjadi? Malah saya dimaki, saudara. Bapak ini sudah dikasih kesempatan kok serakah, Pak. Wih, saya kaget juga. Ya, Bapak ini kan ada hamba Tuhan yang punya anak 6, Pak. Bapak begini, Bapak sepertinya kok, saya pikir, saya jadi bingung, saudara. Saya dipermalukan dalam arti kata, dia maunya itu hanya saya mendapatkan yang ya seperti itu. Padahal saya udah cek di bengkel, itu bukan baru Kijang itu. Beda, waktu itu zaman itu kurang lebih 20 juta, saudara. Ya, saudara, pada zaman itu akhirnya apa? Wah, orang ini macam-macam mengatakan, kalau Pak Yohanes mau seperti ini, nggak apa-apa, Pak. Silakan Bapak dengan kedagingan Bapak lakukan. Nggak apa-apa, saya rela, Pak, beri seperti itu. Dibalik-balik, saudara, seakan-akan saya yang meminta kepada dia. Akhirnya saya putuskan, oke, saya nggak akan ambil itu dan sebagainya, tapi dia memberikan saya sejumlah uang yang nggak seberapa, dan saya sudah putuskan waktu itu Kijangnya sudah saya bawa, ya, karena teman dari persekutuan doa, saya nggak mau narik ucapan saya, tahu-tahu saya punya utang 20 juta jadi, saudara. Nah, waktu itu berat, saudara. Kira-kira itu mungkin sekitar 20 tahun yang lalu. Bagi saya berat, saudara, 20 juta. Ngapain saya tahu-tahu punya utang 20 juta? Karena apa? Saya tergesa-gesa. Saya nggak nanya Tuhan. Pokoknya saya pikir, oh ini dapat Kijang, haleluya. Inilah impulsif, saudara. Sering kali kita seperti dijanjikan sesuatu yang baik, yang luar biasa, kita langsung yes. Tanya Tuhan. Kenapa sih kita nggak tanya Tuhan, saudara? Seperti kita merasa hebat dan sebagainya. No. Tidak selalu sesuatu yang kelihatannya baik itu, saudaraku, itu selalu dari Tuhan. Kita perlu berhubungan dengan Tuhan. Itulah impulsif, ya, sesuatu yang sepertinya menjanjikan, tapi kalau kita tidak bertanya sama Tuhan, akhirnya apa? Tergesa-gesa seperti itu, jadinya kita masuk ke dalam masalah-masalah yang baru. Nah, saudara, kalau saudara pelajari Elia disuruh Tuhan ke sungai Kerit, ya sudah dia ngikut. Itu nanti saudara baca di 1 Raja-Raja 17. Oke, ngikut. Setelah itu ke tempat, ya, janda miskin. 1 Raja-Raja 17, 7-9. Di situ Tuhan akan sediakan persediaan. Dia ngikut. Saudara, kadang-kadang kita ngikuti rencana kita sendiri, justru kita ada satu tempat yang salah, dalam pergaulan yang salah, akhirnya hidup kita malah salah. Sekali lagi, saudara, tindakan impulsif seperti ini, yang reaktif karena kita kurang sabar seperti itu, saudara, itu membuat kita membuat masalah demi masalah. Mungkin saudara saat ini ada yang merasa, aku harus ganti HP baru, aku harus ganti ini baru, ya, mobil baru, pokoknya gesek aja, kita percaya Tuhan akan memenuhi. Hati-hati, saudaraku. Ya, saudara harus tanya sama Tuhan. Tuhan, apakah ini dagingku atau gimana? Saudara, intinya, kalau kau tidak intim dengan Tuhan, maka saudara, betul-betul engkau akan mengalami sesuatu yang engkau kira itu berkat, tapi bukan. Kedagingan, saudara.
Nah, itu sebabnya, saudaraku, mari lihat Keluaran 33 ayat 15, lagu yang dinyanyikan oleh Pak Dodi tadi. Dikatakan apa, saudara? Keluaran pasal 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Jadi jika engkau tidak beserta aku nggak akan pergi, Tuhan. Artinya apa? Dia mendahulukan Tuhan. Tuhan, aku akan melangkah ini. Saudara, sungguh-sungguh saudara mengerti kesabaran itu untuk menghindari dari hal-hal yang buruk, saudara. Bertambah buruk. Ingat baik-baik. Ya. Engkau sungguh-sungguh harus peka. Kau belajar ke situ dengan memiliki kesabaran yang ada. Kau akan dihindarkan dari segala sesuatu yang lebih buruk dan lebih buruk lagi. Nah, sebagai penutup saya memberikan saudara ilustrasi. Saudara bisa nggak ya kita melewatkan kehendak Allah? Ya, jadi siapa di sini merasa bahwa kita bisa melewatkan kehendak Allah? Saudara, kehendak Allah itu selalu baik, ya. Jadi engkau tidak bisa melewati kehendak Allah sebetulnya. Artinya begini. Kalau saudara memiliki GPS, ya, GPS akan mengarahkan saudara berjalan ke satu tempat. Kalau itu toh kelewatan, GPS akan kasih tahu, putar balik. Betul? Selalu putar balik, 200 meter putar balik. Nah, di situ kesempatan engkau kembali kepada rutenya Tuhan, dan itu yang terbaik. Nah, kadangkala, saudaraku, hidup kita itu ditekan oleh keadaan, ditekan oleh orang lain. Lu kalau nggak lakukan ini, kesempatanmu hilang. Maka engkau pikir, benar juga ya, ini kesempatan tidak kembali kedua kali. Siapa bilang, saudaraku? Akhirnya engkau berjalan dengan segala sesuatu karena engkau tertekan di situ. Tapi lihat apa kata Tuhan. Yohanes 7 ayat 3 sampai 6. Baca baik-baik. Yohanes 7 3 sampai 6. Maka kata saudara-saudari Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Ini saudara-saudaranya Yesus yang sebetulnya nggak percaya Yesus, dia dorong Yesus untuk melakukan segala sesuatu. Ayolah, tunjukkan dirimu, tunjukkan. Nah, saudara lihat selanjutnya. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Yesus tidak pernah tertekan, saudaraku, oleh siapapun. Dia nggak pernah tertekan. Karena apa? Selalu ada kesempatan yang terbaik, karena dia lebih mendengarkan suara Bapaknya, mendengarkan waktunya Bapaknya. Dia bisa katakan, waktuku belum tiba. Ketika engkau dipepet seperti itu, percaya, saudara, engkau nggak akan pernah kehilangan kesempatan emas. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Kalau engkau lolos yang itu, Tuhan akan tunjukkan kau jalan yang lebih baik dan lebih baik asal engkau datang sama Tuhan. Engkau menantikan Tuhan sungguh-sungguh. Amen. Haleluya. Jangan pernah hidupmu tertekan oleh keadaan, akhirnya engkau impulsif, engkau katakan reaktif seperti itu. Datang sama Tuhan, yang orangnya betul-betul dia mengerti kapan aku bergerak, kapan aku bertindak. Saudaraku, satu hal lagi kau boleh baca sebagai ayat penutup, Yohanes 11 ayat 1 sampai 6 sebagai ayat penutup. Yohanes 11 1 sampai 6.
Perhatikan baik. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Stop sampai situ. Yesus apakah panik? No, dia sengaja. Jelas saudaraku? Kadang-kadang kita terpacu oleh keadaan kepepet seperti itu. Tapi Yesus tahu waktunya yang terbaik ketika Bapaknya katakan, go, dia jalan. Jangan pernah takut kau kehilangan kesempatan emas seperti itu, sehingga akhirnya kau lakukan hal seperti itu, akhirnya kau menuai badai di situ. Belajar untuk sabar, sebab sabar itu adalah bagian buah roh yang sudah ada di dalam kita, saudara. Ketidaksabaran itu akan menuai satu masalah demi masalah lagi. Banyak kesaksian saya, di mana kebodohan saya, selalu saya pikir, oh yang bagus ini pasti dari Tuhan. No, iblis juga bisa membuka kesempatan di depan. Iblis sepertinya bisa membuka jalan buat saudara. Tapi kalau engkau benar-benar datang sama Tuhan, Yakobus 1:5, engkau minta hikmat sama Tuhan, sekalipun secara hitung-hitungan manusia, engkau terlambat. No. Terlambat itu justru mendatangkan kebaikan yang terbaik daripada Tuhan. Kalau firman ini boleh membawa kita kepada hidup dalam kemakmuran dan sikap hati yang benar terhadap uang. Jangan engkau dipacu oleh keadaan ataupun orang-orang yang punya kekuatan, punya jabatan, orang kaya dan sebagainya. Tanya sama Tuhan, saudaraku, maka engkau dihindarkan dari segala sesuatu yang masalah demi masalah engkau akan alami. Sebab Tuhan tetap memberikan engkau jalan, engkau cukup dan ekstra, engkau akan diberkati dan jadi berkat. Pegang jaminan Tuhan itu, maka hidupmu akan tenang. Terima kasih, Tuhan memberkati.